Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai alat-alat meteorologi dan AWS atau Automatic Weather Station. Oke, yang pertama ada alat ukur curah hujan yaitu ombograf. Ombograf adalah alat pengukur curah hujan tipe perekam data yang dilengkapi dengan pena dan silinder kertas grafik untuk mencatat curah hujan. Satuan alat dan satuan ukurnya adalah milimeter dan ketelitiannya adalah 2 milimeter. Kemudian prinsip kerja dari alat ini adalah sistem pelampungan. Adapun hasil pengukurannya adalah berupa grafik. Waktu pengukurannya dapat dilakukan setiap jam 7 pagi. Alat ini memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Untuk kelemahannya sendiri itu yang pertama ada mempunyai ketelitian yang lebih rendah dibandingkan dengan ombrometer. Kemudian pengamat juga harus mengganti kertas grafik secara rutin. Adapun kelebihannya adalah dapat mengukur curah hujan secara otomatis. Terus pengamatannya lebih efisien dan apabila kelebihan air, maka airnya akan terbuang secara otomatis. Kemudian yang kedua ada alat ukur suhu udara, yaitu termometer biasa. Termometer biasa merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur suhu udara atau suhu ruangan secara konvensional. Alat ini memiliki ketelitian 0,5 derajat Celcius. Untuk prinsip kerja dari alat ini adalah pemuaian ruang zat cair. Hasil pengukurannya adalah suhu udara dalam Celcius. Kemudian waktu pengukurannya dapat dilakukan 3 kali sehari, yaitu pada pukul 7 pagi, pada pukul 1 atau 2 siang, kemudian pada pukul 6 sore. Kemudian untuk kelemahan dan juga kelebihan dari alat ini, untuk kelemahannya sendiri adalah yang pertama, bila diisi dengan air raksa maka cenderung berbahaya, tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah yaitu di bawah -40 derajat Celcius. Terus apabila diisi dengan alkohol maka sulit terlihat karena alkohol memiliki warna yang bening dan dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi yaitu di atas 78 derajat Celcius serta membasahi dinding kaca. Kemudian untuk kelebihannya sendiri yaitu apabila diisi dengan air raksa maka pemuaiannya menjadi teratur, tidak membasahi dinding kaca dan rentang pengukurannya lebih luas yaitu berkisar antara -40 hingga 350 derajat Celcius. Apabila diisi dengan alkohol maka akan cenderung lebih mudah memuai, memiliki kadar jenis yang rendah dan rentang pengukurannya cukup luas yaitu berkisar -130 hingga 78 derajat Celcius. Sekian, terima kasih. Untuk mengukur panjang sinar matahari digunakan alat yang bernama solarimeter gambar Stokes. Alat ini memanfaatkan bola kaca untuk memfokuskan cahaya matahari dan membakar kertas bias. Jejak bakaran menunjukkan sinaran cahaya matahari. Apabila sinaran matahari tidak terputus, maka jejak bakaran tidak akan terputus. Begitu pula sebaliknya. Hasil pengukuran adalah jejak bakaran pada kertas bias. Waktu pengukuran dilakukan pada pukul 8 sampai 16 atau true solar day tiap harinya. Pada alat ini terdapat 3 bias, yaitu bias lengung panjang yang digunakan pada 11 Oktober sampai 28 atau 29 Februari, bias lengung pendek yang digunakan pada 11 April sampai 13 Agustus, dan bias lurus panjang pada 1 Maret sampai 10 April dan 1 September hingga 10 Oktober. Keuntungan menggunakan alat ini adalah penggunaannya mudah, sedangkan kekurangannya adalah pembakaran tergantung pada posisi matahari dan benda langit seperti awan. Gangguan alam seperti hujan, kebekuan, dan faktor eksternal lain dapat mengganggu pengukuran dan berpotensi untuk merusak alat. Terakhir, alat ini harganya cukup mahal. Selanjutnya adalah untuk mengukur intensitas radiasi matahari. Untuk mengukur intensitas radiasi matahari digunakan alat aktinograf yang akan mengukur total intensitas radiasi matahari langsung yang jatuh pada bidang horizontal. Prinsip kerjanya adalah mulanya panjang bimetal atau sensor akan disamakan. Kemudian perubahan suhu akan menyebabkan perbedaan panjang dari bimetal yang akan tercatat pada kertas bias yang berputar. Hasil pengukuran aktinograf adalah grafik temperatur pada kertas bias yang terdapat skala waktu dan skala luas. Satuan yang digunakan adalah kalori atau kal per cm kubik atau Langley. Waktu penggunaan aktinograf adalah pukul 6 setempat atau saat matahari belum cukup bersinar dan selesai pada 1,5 jam setelah matahari terbenam. Kelebihan dari alat ini adalah penggunaannya yang mudah dan hasilnya cukup akurat, sedangkan kekurangannya adalah perlu dilakukannya perawatan rutin pada komponen-komponen alat seperti glass dome, silika gel, dan sil karet agar hasil pengukuran representatif. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga adalah alat ukur kelembaban nisbi udara yaitu higrograf. Higrograf adalah alat ukur kelembaban nisbi udara yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian A rambut, B
B. Sistem tuas, C. Pena atau penera grafik, dan D. Silinder kertas grafik. Alat ini digunakan untuk mengukur kelembaban nisbi udara selama 1 minggu yang bekerja secara otomatis dalam membaca hasil pengukurannya. Satuan alat dan satuan ukur berupa persen dengan ketelitiannya 1%. Prinsip kerja dari higrograf adalah berdasarkan sifat kembang kerut dari benda higroskopis yang berupa rambut kuda. Rambut kuda digunakan karena rambut kuda ini lebih kuat daripada rambut manusia, memiliki sifat kembang kerut, dan memiliki koefisien muai yang rendah. Cara kerja alat higrograf yaitu kelembaban udara akan mempengaruhi rambut yang berperan sebagai sensor. Apabila udaranya lembab, maka rambut akan memanjang. Sedangkan jika udaranya mengering, maka rambut akan mengerut. Hal tersebut akan menggerakkan sistem tuas yang dihubungkan dengan pena, dan pena akan menghasilkan grafik pada silinder kertas grafik. Jadi hasil pengukurannya berupa grafik. Higrograf tersebut memiliki kelebihan, yaitu dapat mengukur kelembaban relatif secara langsung dan terdapat tabel untuk mengubah pembacaan dari temperatur ke data kelembaban udara. Kemudian data yang diperoleh tersebut sudah berupa data matang sehingga tidak perlu diolah lagi. Kemudian kekurangan dari higrograf adalah hasil pengukurannya kurang teliti, yaitu sekitar 5%, sehingga masih diperlukan data sikrometer sebagai pengontrol data. Kemudian alat ini kurang baik digunakan di daerah yang memiliki kelembaban nisbi udara kurang dari 25%, dan setiap minggunya kertas grafik itu harus diganti. Kap anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur rata kecepatan angin harian. Prinsip kerja dari kap anemometer yaitu berdasarkan sistem mekanik roda gigi yang digerakkan oleh rotor yang berhubungan dengan mangkok angin. Perubahan nilai yang ditunjukkan oleh counter selama periode pengamatan merupakan jumlah jarak yang ditempuh angin atau wind run. Ketika jarak tempuh angin dibagi dengan selang waktu pengamatan, maka akan didapat nilai rata kecepatan angin. Pemasangan kap anemometer ditempatkan pada tiang atau menara dengan ketinggian 0,5, 2, atau 10 meter sesuai dengan penggunaan dan ditempatkan pada tempat terbuka dengan jarak benda terdekat minimal 10 kali tinggi benda tersebut. Pembacaan pada alat pencatat dilakukan setiap pagi pukul 7. Rata kecepatan angin dapat dihitung dari besarnya selisih pembacaan hari kedua dengan pembacaan hari pertama dibagi dengan waktu antara beda pengamatan tersebut. Satuan pengamatan dari kap anemometer yaitu kilometer per jam. Kelebihan dari kap anemometer ini yaitu dapat mengetahui kecepatan angin per harinya. Sedangkan untuk kelemahannya, kap anemometer harus dipasang secara terpisah dan tidak boleh berdekatan dengan alat-alat atau benda yang dapat menjadi penghalang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan juga kelembaban, yaitu termohigrograf. Alat ini mampu mengukur suhu dan juga kelembaban secara langsung melalui pencatatan pada kertas pias. Hasil pengukurannya dapat dinyatakan dalam satuan derajat Celcius untuk suhunya, sedangkan untuk tingkat kelembabannya dapat dinyatakan dalam satuan persen. Tingkat ketelitian penggunaan alat ini berada pada kisaran 1 derajat Celcius hingga 1%. Pada prinsip penggunaannya, alat ini menggunakan dua sensor utama, yaitu sensor rambut untuk mengukur tingkat kelembabannya dan juga sensor lempeng duilogam atau bimetal untuk mengukur suhu ataupun temperaturnya. Kedua sensor ini akan dihubungkan pada pena pencatat di atas kertas pias. Alat ini dapat digunakan dengan menyimpan pada sangkar meteorologi di atas ketinggian 150 cm. Termohigrograf akan otomatis mencatat hasil pengukuran yang akan berputar di setiap waktunya. Hasil pengukuran dapat dilihat setiap seminggu sekali, di mana setiap seminggu sekali kertas pias akan diganti sehingga pengukuran dapat dilakukan di setiap minggunya. Adapun kelebihan dan juga kekurangan penggunaan alat ini, yang pertama, untuk kelebihannya sendiri, data yang diperoleh dapat diperoleh secara otomatis sehingga dapat menghemat waktu dan juga tenaga. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, karena pada prinsipnya menggunakan secara mekanik, maka hasil pengukurannya dapat memungkinkan terjadinya kesalahan. Kemudian yang terakhir, untuk penyimpanannya, untuk penggunaan sendiri tidak dapat dilakukan pada tempat terbuka secara langsung karena alat ini peka terhadap sinar matahari, kemudian tetesan air hujan yang akan mempengaruhi hasil pengukurannya. Alat selanjutnya yaitu termometer apung atau termometer permukaan air. Termometer permukaan air yaitu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu permukaan air yang terdiri dari termometer maksimum dan minimum yang berbentuk U. Termometer ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu permukaan air dengan prinsip pemuaian zat cair dengan ketelitian 0,5 derajat Celcius.
Hasil pengukurannya berupa suhu maksimum dan minimum dari permukaan air. Kelebihannya dapat menunjukkan suhu maksimum dan minimum sekaligus. Reservoirnya aman di bawah pelindung. Sedangkan kekurangannya, beda muai air raksa dan alkohol menyebabkan kurang teliti. Termometer ini memiliki bagian-bagian antara lain A. Reservoir, B. Pipa kapiler berisi raksa, C. Pipa kapiler berisi alkohol, D. Indeks penunjuk suhu maksimum, E. Indeks penunjuk suhu minimum, F. Pelindung reservoir, dan G. Pelampung. Selanjutnya ada termometer tipe Simon. Termometer ini merupakan termometer air raksa yang dimasukkan lagi ke dalam tabung gelas. Termometer tanah tipe Simon ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu tanah pada kedalaman 50 cm dengan prinsip pemuaian air raksa dengan satuan derajat Celcius dengan ketelitian 0,5 derajat Celcius. Hasil pengukurannya berupa suhu dengan satuan derajat Celcius. Waktu pengukuran yaitu dilakukan 1 kali pada sore hari. Termometer ini memiliki kelebihan yaitu zat cairnya terlindungi oleh pipa pelindung dan dapat mengukur suhu tanah yang lebih dalam. Sedangkan kekurangannya yaitu harus melubangi tanah terlebih dahulu yang cukup dalam. Kemudian pembacaan suhu harus dilakukan cepat agar tidak terpengaruh suhu udara permukaan tanah. Alatnya bersifat jinjing atau portable sehingga perlu bantuan alat lain dalam pengawatannya. Termometer ini memiliki bagian-bagian antara lain A. Pipa pelindung termometer, B. Sensor, C. Termometer zat cair, E. Reservoir, dan E. Rantai. Termometer ini digunakan dengan menimbunnya ke dalam tanah sedalam 50 cm. Kemudian suhu ditunggu hingga stabil. Selanjutnya tabung gelas yang terikat pada rantai ditarik dengan hati-hati. Kemudian ujung gelasnya dipegang dan hasil dibaca dengan tepat dan cermat. Ketika pembacaan, sebaiknya pembaca membelakangi sinar matahari. Dan setelah selesai pembacaan, termometer dikembalikan ke tempat semula dengan hati-hati. Selanjutnya, saya, Naufal Fatan Fahrizal, akan menjelaskan mengenai AWS. AWS atau Automatic Weather Station adalah sebuah susunan alat meteorologi untuk mengukur dan menentukan kondisi cuaca di suatu daerah. Prinsip kerja dari AWS adalah dengan menggunakan beberapa alat meteorologi untuk mengukur data. Kemudian, data tersebut dikirim melalui sistem radio yang terhubung dengan komputer pengamat. Alat-alat meteorologi yang digunakan antara lain seperti cup anemometer untuk mengukur kecepatan angin, wind direction untuk mengukur arah angin, solar radiation untuk mengukur radiasi matahari, relative humidity untuk mengukur kandungan air di udara, air temperature untuk mengukur suhu udara, soil temperature untuk mengukur suhu tanah, rain gauge untuk mengukur curah hujan, serta barometric pressure untuk mengukur tekanan udara. AWS dilengkapi oleh box data logger yang berfungsi untuk menyimpan data dari seluruh alat meteorologi tersebut. AWS ditenagai oleh cahaya matahari yang dikonversi menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Kemudian, listrik disimpan dalam baterai yang digunakan untuk menghidupkan AWS. Selanjutnya, saya Yorid Maldiarif akan menjelaskan tentang pengukuran penguapan air. Laju penguapan air di alam sangat dipengaruhi oleh radiasi total, suhu udara, suhu bidang penguapan, kecepatan angin di permukaan, tekanan udara di atmosfer, kelembaban nisbi udara di atasnya, ketersediaan lengas pada bidang penguapan, dan keadaan alamiah bidang penguapan permukaan. Penguapan ini dapat diukur dengan menggunakan alat analisis iklim berupa yang pertama ada atmometer atau atmograf. Alat ini dapat mengukur jumlah air yang menguap dari bidang penguapan yang berupa permukaan pori berbentuk keramik atau kain kasa. Alat ini tidak dapat mewakili penguapan alamiah secara baik karena permukaannya yang terlalu kecil. Prinsip kerja alat ini adalah mengukur penurunan permukaan air pada tabung setiap beberapa waktu sekali. Beberapa tipe atmometer yang banyak dijumpai di tempat umum. Yang pertama adalah Livingstone, Bellany, dan Piche. Yang kedua ada evaporimeter. Pada dasarnya, alat ini adalah mengukur penguapan atau evaporasi pada suatu genangan air bersih di permukaan atmosfer terbuka. Selanjutnya, dengan nilai koefisien empiris atau KT, dapat dihitung besarnya evapotranspirasi dari permukaan alamiah atau ETO. Beberapa tipe yang terkenal adalah Soviet GGI 3999,
PAN dan Soviet GGI 20 meter persegi. Kadar penguapan air tidak dapat diukur secara langsung. Oleh karena itu, maka prinsip kerja alat ini adalah menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci ini diibaratkan sebagai jumlah penguapan yang terjadi dalam area 1 meter persegi. Terima kasih.